Indonesia, salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Teacher Mira Karmila dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai biaya tenaga kerja langsung, bagaimana pencatatannya di dalam akuntansi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai biaya overhead pabrik. Nah, seperti apa biaya overhead pabrik dan bagaimana cara menghitungnya? Maka Ananda harus perhatikan video ini dengan seksama. Ananda, sebelumnya kita sudah membahas mengenai biaya overhead pabrik secara umum. Nah, sekarang kita akan bahas secara detailnya. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ada beberapa jenis biaya overhead pabrik ini. Yang pertama yaitu biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong adalah biaya bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, yaitu dalam penyelesaian suatu produk yang mana jumlahnya relatif kecil, sehingga biaya bahan penolong ini dikategorikan sebagai biaya produksi tidak langsung. Contohnya yaitu lem pada perusahaan percetakan. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung ini merupakan biaya tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja yang tidak menangani secara langsung proses produksi. Misalnya gaji mandor, kemudian gaji direksi bagian produksi, dan juga ada gaji pegawai bagian departemen pembantu jika perusahaan tersebut memiliki departemen pembantu. Biaya overhead pabrik yang ketiga yaitu biaya penyusutan aktiva tetap pabrik. Nah, biaya penyusutan aktiva tetap pabrik ini adalah biaya penyusutan aktiva tetap yang digunakan di dalam pabrik yang berguna untuk membantu proses penyelesaian suatu produk. Contohnya adalah biaya penyusutan gedung pabrik, biaya penyusutan mesin pabrik, dan biaya penyusutan peralatan-peralatan pabrik lainnya. Biaya overhead pabrik yang berikutnya yaitu biaya reparasi dan pemeliharaan pabrik. Maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan dan pemeliharaan gedung ataupun peralatan-peralatan yang ada di pabrik. Berikutnya yaitu biaya asuransi pabrik. Biaya asuransi pabrik merupakan biaya yang kita keluarkan untuk membagi resiko yang terjadi dalam proses produksi di pabrik. Contohnya saja adalah biaya asuransi gedung pabrik dan biaya asuransi tenaga kerja pabrik. Biaya overhead pabrik yang terakhir adalah biaya jasa kepada pihak lain. Biaya jasa ini merupakan biaya yang kita keluarkan karena perusahaan menggunakan jasa pihak lain seperti biaya listrik, air, dan telepon pabrik. Gunanya adalah untuk membantu kelancaran dalam proses produksi. Oke, itu adalah 6 jenis biaya overhead pabrik. Kalian masih ingat beda antara metode harga pokok pesanan dengan metode harga pokok proses? 6 jenis biaya overhead pabrik yang teacher sampaikan tadi itu merupakan biaya overhead pabrik menurut metode harga pokok pesanan. Jadi biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan aset tetap pabrik, biaya reparasi dan pemeliharaan pabrik, biaya asuransi pabrik, dan biaya jasa kepada pihak lain itu merupakan biaya overhead pabrik metode harga pokok pesanan. Dalam metode harga pokok proses, yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik ini adalah mulai dari biaya penyusutan pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya reparasi dan pemeliharaan pabrik, dan biaya jasa kepada pihak lain. Hanya 4 kategori. Biaya bahan penolong itu tidak masuk BOPS atau biaya overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja tidak langsung juga tidak termasuk ke dalam BOP di dalam metode harga pokok proses. Pada awal periode akuntansi, perusahaan akan menentukan berapa besarnya BOP yang akan terjadi dalam periode tersebut. Nah, caranya yaitu dengan menentukan tarif BOP.
Ada beberapa cara yang digunakan dalam menghitung tarif BOP. Cara pertama dalam menghitung tarif BOP yaitu atas dasar satuan produk. Nah, caranya adalah dengan membagi taksiran BOP pada periode yang bersangkutan dibagi dengan taksiran produk yang dihasilkan. Kita contohkan yang pertama yaitu pada suatu periode akuntansi ditaksir BOP-nya sebesar Rp7.500.000. Sedangkan produk yang dihasilkan itu ditaksir sebanyak 15.000 unit. Nah, untuk menghitung tarif BOP-nya yaitu kita tinggal bagi antara berapa taksiran BOP-nya dengan taksiran produk yang dihasilkan, yaitu 7.500.000 dibagi 15.000 unit, sehingga tarif per unitnya menjadi Rp500 per unit. Misalkan pada periode tersebut atau pada tahun tersebut dihasilkan sebanyak 12.000 unit produk, sehingga biaya overhead pabrik yang dibebankannya sama dengan tarif dikali dengan produk yang dihasilkan. Tarif kita peroleh tadi Rp500 dikali 12.000 unit, sehingga biaya overhead pabrik yang dibebankannya menjadi Rp6 juta. Cara menentukan tarif BOP yang kedua yaitu atas dasar biaya bahan baku. Nah, caranya yaitu dengan membagi taksiran biaya overhead pabrik dengan taksiran biaya bahan baku dikali 100%. Contohnya di sini adalah misalnya taksiran BOP-nya ada Rp2.500.000, kemudian taksiran biaya bahan bakunya Rp2 juta. Nah, cara menghitung tarifnya di sini adalah Rp2.500.000 dibagi Rp2 juta dikali 100%. Jadi hasilnya 125%. Misalkan pada periode tersebut dihasilkan suatu produk dengan biaya bahan bakunya Rp150.000, sehingga biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah Rp150.000 dikali 125%, sehingga diperoleh Rp187.500. Nah, cara menghitung BOP yang ketiga yaitu atas dasar biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya yaitu dengan membagi taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Oke, kita contohkan di sini taksiran BOP-nya Rp1 juta. Kemudian taksiran biaya tenaga kerja langsungnya Rp1.250.000. Dan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk produk tertentu Rp400.000. Tarif BOP-nya yaitu 1 juta dibagi Rp1.250.000 dikali 100%, sehingga diperoleh 80%. Jadi tarif BOP-nya 80%. Untuk menghitung BOP yang dibebankannya yaitu 80% dikali dengan Rp400.000, yaitu sebesar Rp320.000. Dan cara menghitung tarif BOP yang berikutnya yaitu atas dasar jam mesin. Cara menghitung tarif BOP atas dasar jam mesin ini adalah dengan membagi taksiran BOP dengan taksiran jam mesin. Kita contohkan di sini adalah taksiran BOP-nya Rp1 juta. Kemudian taksiran jam mesin yaitu 4.000 jam. Dan ternyata pada tahun tersebut jam mesin yang dicapai adalah 3.000 jam. Jadi pertama-tama kita hitung dulu tarif BOP-nya, yaitu dengan membagi 1 juta dengan 4.000 jam, sehingga dihasilkan tarif BOP-nya Rp250. Untuk BOP yang dibebankannya yaitu 250 dikali dengan 3.000 jam, karena 3.000 jam adalah jumlah jam yang dicapai pada tahun tersebut, sehingga diperoleh Rp750.000. Oke, itulah beberapa cara untuk menentukan tarif BOP, mulai dari atas dasar produk yang dihasilkan, atas dasar biaya bahan baku, atas dasar biaya tenaga kerja langsung, dan atas dasar jam mesin.
Sekarang kita lanjut ke pencatatannya ke dalam akuntansi. Kita mulai yang pertama, yaitu jurnal pembebanan BOP. Nah, di awal periode itu perusahaan melakukan taksiran atau pembebanan terhadap BOP. Kira-kira berapa BOP yang akan terjadi pada periode ini atau pada tahun ini? Jurnalnya adalah dengan mendebit BDP BOP dan mengkredit BOP dibebankan. Jadi jurnalnya BDP BOP pada BOP D. Ini adalah jurnal untuk metode harga pokok pesanan. Untuk metode harga pokok proses itu tidak ada jurnal pembebanan BOP. Kenapa? Karena dalam metode harga pokok proses, berapa biaya overhead pabrik yang terjadi nanti itulah yang akan dicatat. Jadi tidak ada pembebanan di awalnya. Tidak ada penentuan berapa sih BOP yang akan terjadi di tahun ini. Tidak ada anggaran di awalnya. Jadi dalam metode harga pokok proses, no entry. Selanjutnya pencatatan yang kedua yaitu pemakaian biaya overhead pabrik. Jurnalnya adalah BOP sesungguhnya didebit dan dikredit macam-macam akun yang dikredit. Nah, itu untuk metode harga pokok pesanan. Dalam metode harga pokok proses, jurnalnya ketika memakai BOP adalah BDP BOP didebit dan dikredit macam-macam akun yang dikredit. Pencatatan yang berikutnya yaitu menutup BOP yang dibebankan. Nah, karena tadi di metode harga pokok pesanan kita ada jurnal pembebanan BOP, sekarang kita pembebanan BOPD-nya kita tutup, yaitu dengan mendebit BOPD atau biaya overhead pabrik dibebankan dan mengkredit BOPS atau biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian pencatatan yang terakhir yaitu mencatat atau menjurnal selisih BOP. Di dalam metode harga pokok pesanan, kan di awal periode kita bebankan atau kita anggarkan. Ternyata yang terjadi atau realisasinya berbeda dengan yang kita anggarkan. Nanti dia bisa berselisih lebih atau berselisih kurang. Yang kita anggarkan sekian, ternyata yang sesungguhnya terjadi sekian. Jadi ada yang pertama yaitu selisih lebih. Maksudnya di sini adalah BOP yang kita bebankan besar, ternyata yang terjadi itu BOP yang sesungguhnya itu kecil. Berarti kita selisihnya selisih lebih atau selisih menguntungkan. Jurnalnya adalah dengan mendebit BOPS dan mengkredit selisih BOP. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, ketika yang kita anggarkan atau yang kita bebankan itu kecil, ternyata biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi besar, maka itu disebut dengan selisih kurang atau selisih merugikan. Jurnalnya adalah dengan mendebit selisih BOP dan mengkredit BOPS atau biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi itu adalah beberapa pencatatan mengenai BOP, baik itu metode harga pokok pesanan maupun metode harga pokok proses. Baiklah Ananda, itulah materi kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk penyelesaian kasus dalam metode harga pokok proses ataupun metode harga pokok pesanan akan kita bahas di video selanjutnya. Thank you for your attention and see you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.